Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia buat Anda, para infopreneur di seluruh dunia. Apa kabarnya? Hari ini, hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2019, jam 10 pagi. Kemarin aku dapat WA ya, WhatsApp dari salah satu leader di daerah Bogor. Dia berbicara, Pak, sekarang kenapa ya di berandaku itu yang muncul itu bisnis MLM lain? Ya, waktu itu aku langsung jawab. Jadi di bisnis itu kita ada yang namanya pasar, market. Nah, hari ini aku akan jelasin tentang yang namanya open market, buka pasar baru. Jadi selama ini kita taruhlah kita bermain di Facebook atau di Instagram atau mungkin di Messenger ataupun kita bermain di dunia offline, kita selalu waktu pertama kali kita mengenalkan suatu peluang bisnis atau mungkin kita mau jualan produk, kita mengenalkan ke orang-orang bawaan kita. Nah, orang bawaan kita itu siapa ya? Seperti keluarga, saudara, teman dekat, tetangga, ya mungkin teman-teman sekolah kita. Tapi dari semua itu rata-rata orang-orang terdekat itu malah orang-orang yang menolak kita. Kenapa? Karena mereka tahu sejarah kita. Ya ada sih paling yang mau beli dan sebagainya. Itu paling sekitar 5% lah, 5-10% itu yang mau beli. Beli pun mungkin karena istilahnya kasihan atau mungkin karena terpaksa, karena kita tiap hari datangi, kita prospek, hanya dia belanja produk kita, betul kan? Nah, hari ini aku lagi mempelajari buku bagaimana menjual network marketing, bukunya. Ya, buku ini dikarang oleh Michael Oliver, menjual lewat jiwa, kebijaksanaan kuno dan praktek modern. Jadi bagaimana menjual network marketing tanpa rasa takut, cemas atau kehilangan sahabat-sahabat Anda gitu. Jadi kalau teman-teman Anda atau mungkin dolan-dolan Anda sekarang saat ini berbisnis perusahaan lain, ya biarkan saja gitu. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang pasar, teman-teman kita itu paling cuma segini nih, 5%. Selebihnya 95% ini masih terbuka lebar. Nah, hari ini aku mau ngajarkan gimana caranya sih kita yang namanya natural selling MLM. Nah, di sini kita lihat piramidanya seperti ini. 90% di awal kita membangun bisnis itu ya kita mencari dan membangun hubungan. Jadi kalau taruhlah kita sedang di ATM atau mungkin lagi antri nyuci mobil atau mungkin sedang nganterin anak di sekolah, kita bisa membangun hubungan dulu sama orang-orang terdekat kita. Ada hukum yang namanya 5 detik 1 meter. Jadi saat kita melihat orang di seputaran 1 meter kita, sebelum 5 detik setelah kita duduk atau kita berdiri, kita langsung sapa orang itu. Kita sapa, bisa bilang, hai, halo Pak, lagi ngantar anak sekolah ya? Kita basa-basi dulu, membangun hubungan. Karena kita lagi ngantar anak sekolah atau kita lagi antri di bank, ya kita ngobrol. Antri di bank ya Pak? Lama ya? Ya kita bangun hubungan lah gitu. Jadi sambil kita nunggu antrian bank ya, daripada kita bengong atau kita sibuk main HP, mulai saat ini kalau ketemu orang upayakan HP itu kita tinggalkan dulu kalau memang nggak penting amat. Karena saya lihat kalau di mana-mana orang itu cuma scroll up, naik turun itu, lihat Facebook orang, kepoin orang, Instagram orang, itu aja.
Tapi kita sebagai seorang pemasar, kita kan ada yang namanya bagaimana menjalin membangun hubungan. Nih. Karena waktu kita ini 90% ini untuk membangun hubungan. Kalau kita udah kenal, kita udah bagus, mungkin kita udah dapat tukar-tukaran kartu nomor HP, ya kita bisa membuat yang namanya presentasi. Nah, presentasi. Nah, dari presentasi itu kita bisa membangun komitmen. Jadi kalau teman-teman merasa saat ini bisnisnya tidak berkembang, bisnisnya stagnan atau bisnisnya mundur, Anda harus melakukan yang namanya open market, buka pasar baru, berkenalan dengan orang-orang baru. Jadi cara open market itu yang pertama Anda bisa buka kenalan orang baru. Atau yang ketiga Anda bisa follow up. Jadi kita follow up itu yang pertama follow up daftar nama. Data nama dari rekanan bisnis kita, atau kita bisa follow up downline. Jadi upayakan Anda menyapa tim Anda yang paling bawah. Anda cari tahu aktivitas mereka itu. Apakah ada mutiara-mutiara atau orang-orang potensial yang bisa kita ajak bisnis di bawah downline kita. Kalau saya, karena waktu saya sangat terbatas, saat ini saya senang bermain yang namanya jurus mendalam, membangun kedalaman. Saya cari tahu mana tim saya yang punya visi, punya misi, punya semangat seperti saya, dan dia punya komitmen untuk sukses. Inilah yang namanya mendalam. Jadi kalau teman-teman istilahnya ngeluh, wah tim saya sekarang pindah yang lain, tim saya sekarang nggak menjalankan bisnis ini lagi, tim saya sekarang loyo, ya udah. Kalau kita bisa kita follow up lagi, ya kita follow up lagi. Kalau enggak, ya sudah. Berarti kita harus yang tadi ini open market. Caranya sih gampang lah, yang tadi itu kita kenalan dengan orang baru. Di mana aja kita ketemu orang, di kondangan, di waktu antri ATM, waktu Anda sekolah, seperti itu. Terus yang kedua kita bisa follow up daftar nama. Mungkin kita punya rekanan tim atau yang ada di nomor HP, nah kita bisa, atau mungkin yang kadang kita mungkin karena bisnis online kita punya orang-orang yang inbox kita bisa follow up mereka, atau kita follow up downline kita di kedalaman, downline kedalaman. So, Anda kalau pengen bisnis Anda berhasil, Anda harus melakukan yang ini, natural selling. Kenapa? Karena 90% ini pasar kita, pasar kita. Jadi pasar ini sangat terbuka lebar, teman-teman. Jangan Anda hanya bergantung dari teman-teman Facebook Anda. Maksimal Facebook itu hanya 5.000 orang. Kalau memang Anda pemain Facebook, ya Anda bisa melakukan yang namanya FB Ad atau IG Ad. Anda menggunakan Facebook Ad Anda untuk mencari pasar-pasar baru Anda. Anda bisa gunakan Instagram Ad untuk mencari pasar-pasar Anda. So, pastikan Anda selalu open market. Pasar baru, semangat baru, income baru, bisnis baru, bisnis yang akan tambah besar. Kenapa? Karena kita punya semangat yang baru. Sekian dari saya, salam sukses luar biasa, salam satu komando.